Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 6 dengan judul presentasi tips memilih bahan dan proses pembuatan media. Oke, berikutnya di sini anggota dari kelompok kami ada Fikriyah Sabila dengan nomor NIM belakang 013, Novita Fitriana dengan nomor NIM belakang 028, Nur Asyari nomor NIM 044, Galuh Reza 051, Sofiatul 052, saya sendiri Aisyah Mutakul Janah 055, Syahira Madu Cinta 063, Iswanda Rizky 084. Baik, untuk pertama kita akan membahas mengenai perencanaan penggunaan media. Heinrich, Molenda, dan Russell tahun 1982 dalam bukunya Instructional Media dan The New Technologies of Instruction menyusun suatu model prosedural yang diberi nama akronim ASSIORA, yaitu yang A-nya adalah Analysis Learner Characteristic, S-nya State Objectives, S-nya Select Modify or Design Materials, U-nya Utilize Material, R-nya Require Learner Response, E-nya Evaluate. Baik, untuk selanjutnya, tips dalam membuat media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua ada perumusan tujuan. Yang ketiga ada memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Yang keempat ada perumusan materi. Yang kelima ada pelibatan siswa. Dan yang keenam ada evaluasi. Nah, prinsip pengembangan dan produksi media. Menurut Mukminan, untuk mengembangkan media pembelajaran perlu diperhatikan prinsip visual. Visual di sini merupakan singkatan dari visible, mudah dilihat, interesting, menarik, simple, sederhana, useful, isinya berguna atau bermanfaat, accurate yang berarti benar dan dapat dipertanggungjawabkan, legitimate yang artinya masuk akal, structure yang artinya terstruktur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan media yang pertama adalah tujuan pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakannya, serta yang terakhir ada alokasi waktu yang tersedia. Kemudian ada pembuatan media grafis. Di sini sebenarnya untuk media pembelajaran anak usia dini ada banyak jenisnya, namun kami memilih untuk media grafis. Yang pertama yaitu ada membuat flipchart, yang kedua ada membuat flashcard, yang ketiga ada membuat flannel graph, yang keempat ada membuat bulletin board. Untuk yang pertama yaitu membuat flipchart, yang artinya flipchart adalah lembaran-lembaran kertas menyerupai kalender berukuran 50 x 75 cm atau ukuran yang lebih kecil 21 x 28 cm sebagai flipbook yang disusun dalam urutan yang diikat pada bagian atasnya. Untuk kelebihan dari flipchart yaitu yang pertama ada mampu menyajikan pesan pembelajaran secara ringkas dan praktis, yang kedua dapat digunakan di luar dan di dalam ruangan, yang ketiga bahan pembuatan murah, yang keempat mudah dibawa kemana-mana, yang kelima meningkatkan aktivitas belajar siswa. Untuk cara pembuatan flipchart sendiri yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan bentuk flipchart, yang ketiga yaitu membuat ringkasan materi, kemudian merancang draft kasar atau sketsanya, kemudian memilih warna yang sesuai, dan yang terakhir menentukan ukuran dan bentuk yang sesuai. Nah, berikut adalah contoh dari flipchart sendiri. Untuk selanjutnya membuat flashcard. Pengertian media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 x 30 cm. Nah, kelebihan dari flashcard sendiri mudah dibawa, praktis, dan mudah diingat. Nah, cara pembuatan yang pertama kertas yang agak tebal seperti kertas duplek atau dari bahan kardus. Terus selanjutnya kertas tersebut diberi tanda dengan pensil atau spidol dan menggunakan penggaris untuk menentukan ukuran 25 x 30 cm. Selanjutnya potong-potonglah kertas tersebut dengan gunting atau cutter
hingga tepat berukuran sesuai yang ditentukan. Selanjutnya, jika objek gambar langsung dibuat dengan tangan, maka kertas alas tadi perlu dilapisi dengan kertas halus untuk menggambar. Selanjutnya, mulailah menggambar dengan menggunakan alat gambar seperti kuas, cat air, spidol, dan lain sebagainya. Jika gambar yang akan ditempel memanfaatkan yang sudah ada, selanjutnya gambar tersebut tinggal dipotong sesuai dengan ukuran. Dan yang terakhir, pada bagian akhir adalah memberi tulisan pada bagian belakang kartu-kartu tersebut sesuai dengan nama objek pada halaman muka. Nah, berikut contoh dari flashcard. Kemudian yang ketiga yaitu membuat flannel graph. Pengertiannya adalah media pembelajaran yang berupa guntingan-guntingan gambar atau tulisan yang pada bagian belakangnya dilapisi amplas. Untuk kelebihannya sendiri yaitu gambar-gambar yang movable dapat menarik perhatian siswa. Siswa dapat berperan aktif untuk memindahkan objek gambar yang ditempelkan. Pembelajaran dapat disetting sesuai dengan kebutuhan yaitu individual maupun secara kelompok. Kemudian cara membuat flannel graph sendiri yaitu yang pertama, siapkan papan triplek yang berfungsi untuk menempelkan gambar-gambar. Kemudian yang kedua, siapkan bahan flanel yang berbulu atau dapat pula menggunakan karpet dengan bulu tebal lalu ditempelkan dengan menggunakan paku atau lem. Kemudian yang terakhir, siapkan gambar-gambar yang akan ditempel pada papan flanel tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari pembuatan flannel graph. Nah, untuk yang keempat ada membuat bulletin board. Pengertiannya yaitu papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar, bagan, poster, dan objek dalam bentuk 3 dimensi. Kelebihan dari bulletin board sendiri yaitu dapat menciptakan minat belajar dan minat berkarya pada diri siswa, mempersatukan semangat kelas dengan membangkitkan rasa memiliki bersama dan tanggung jawab bersama, mendorong siswa untuk berkarya dan menciptakan produk dan berinisiatif memecahkan masalah. Cara membuatnya yaitu bahan dasar bulletin board berupa papan yang dicat dengan warna yang sesuai, dilapisi bahan flanel atau karpet atau styrofoam. Nah, selanjutnya untuk lebih menarik perlu dicat dengan warna-warni, pada bagian pinggirnya diberi bingkai yang sesuai supaya kelihatan rapi. Berilah judul yang menarik dengan warna yang mencolok dan ukuran yang besar sehingga terlihat sangat jelas. Kumpulkanlah bahan-bahan berupa gambar, kartun, objek, buku, poster, dan lain-lain. Lalu tempelkan bulletin board sesuai dengan fungsinya, jelas terlihat dari berbagai arah. Nah, berikut contoh dari bulletin board. Nah, itu tadi dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan dan kesalahannya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.